Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi dan teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Baik, saya Tasya Salsabila dengan teman saya Nurul Iza akan mempresentasikan mengenai berbagai alat permainan edukatif dan elektronik. Bisa disimak ya. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian bermain dan alat permainan. Bermain adalah kegiatan anak-anak lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Bermain bagi anak merupakan sarana untuk menumpahkan kegiatan aktif dalam mencapai kesenangan dari kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan alat permainan adalah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya. Sedangkan alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif untuk anak TK adalah alat yang sengaja dirancang secara khusus untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak. Orang tua atau guru dapat memilih alat permainan edukatif yang sesuai dengan tahapan atau perkembangan anak. Alat permainan edukatif ini alat permainan yang dirancang secara khusus atau kepentingan pendidikan dan mempunyai beberapa ciri, yaitu dapat digunakan dalam berbagai cara, ditujukan terutama untuk anak-anak usia prasekolah, dari segi keamanan sangat diperhatikan baik dari bentuk maupun penggunaan, lalu membuat anak terlibat secara aktif, sifatnya konstruktif. Manfaat penggunaan alat permainan edukatif yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dapat membantu guru dan orang tua dalam mengurangi dampak negatif dari penggunaan elektronik yang begitu besar, seperti pengaruhnya terhadap kesehatan, kurangnya interaktif anak dengan lingkungan, kemungkinan terhambatnya perkembangan berpikir kreatif, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat dan tujuan alat permainan edukatif. Penggunaan alat permainan edukatif yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dapat membantu guru dalam mengembangkan seluruh kemampuan dasar anak di TK. Namun, dalam penelitian kali ini, pembahasan hanya akan dikhususkan pada pengembangan kemampuan kognitif anak. Dalam kaitannya dengan kemampuan kognitif, alat permainan edukatif sangat berperan untuk merangsang pertumbuhan otak anak agar lebih kognitif. Adapun salah satu manfaat alat permainan edukatif adalah membantu pertumbuhan fisik dan seluruh aspek perkembangan anak. Salah satu aspek perkembangan tersebut adalah kemampuan kognitif. Adapun tujuan dari penggunaan beberapa alat permainan edukatif adalah sebagai sarana dalam membantu guru mengembangkan kompetensi anak didik. Akan tetapi dalam penggunaannya terkadang masih dihadapkan pada ketidakseimbangan antara jumlah ketersediaan alat permainan dengan jumlah anak didik yang ada, sehingga diperlukan kemampuan guru yang lebih untuk menyesuaikan antara keterbatasan alat permainan dengan kegiatan yang akan dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan tidak maksimalnya pelaksanaan pembelajaran di taman kanak-kanak karena keterbatasan alat permainan dan kurangnya kemampuan guru dalam mengelola alat permainan yang terbatas. Begitu pula, ketepatan penggunaan API ini senantiasa menunjang keberhasilan pembelajaran yang mana penggunaannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan setiap anak sehingga dapat berkembang secara maksimal. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Izzah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Yang pertama ditujukan untuk anak usia PAUD atau TK. Maksudnya alat permainan yang dibuat hendaknya digunakan untuk anak usia PAUD atau TK, bukan untuk anak SD yang usianya berbeda dengan anak PAUD. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan aspek-aspek perkembangan anak PAUD atau TK. Alat permainan yang dirancang atau dibuat harus dapat mengembangkan aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan bermacam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Yang keempat, tentu permainan itu aman bagi anak. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas. Yang keenam, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Lalu yang ketujuh, mengandung nilai pendidikan.
setiap AP yang dibuat hendaknya mengandung nilai pendidikan. Untuk itu, dalam pengembangan AP harus jelas aspek pengembangannya dan juga usia yang menggunakan. Karena kalau tidak jelas aspek apa yang akan dikembangkan, tentu terjadi proses pendidikan yang sulit dipahami oleh anak PAUD. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.